kembali menjadi diri kita yang masih kanak-kanak. Karena itu salah satu hal yang kalau dikuasai itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Mau kita lagi sendiri, mau enggak, anak-anak itu selalu penasaran dan selalu ingin belajar. Seperti itu. Di kondisi saat ini, di era saat ini adalah era yang sangat luxurious ya kalau kita bicara pendidikan. Karena teman-teman bisa mengambil pendidikan itu dari tidak hanya di ruangan kelas, tapi bisa dari lingkungan, bahkan dari internet, begitu kan. Jadi caranya gimana? Ya sesederhana seperti ini ya. Ada satu coach komunikasi ya, ada di Instagram juga, dia sangat terkenal. Jadi cara yang paling klasik itu bicara di depan cermin, ya, merekam omongan kita, ya, lalu ketika sudah direkam, didengarkan kembali. Atau merekam dengan video, direkam apapun itu yang baru kita baca atau kita tonton, kita coba berikan pendapat kita dalam bahasa Inggris, rekam dalam bentuk video, lalu putar lagi hasil rekamannya. Apa sih yang salah dari tadi? Karena prinsip dari pembelajaran itu adalah selain planning dan learning, itu ada evaluation atau evaluating. Jadi yang paling penting itu adalah feedback. Diri kita ini adalah teman terbaik kita sendiri. So, mindset mandiri itu saya sangat tekankan sih, karena bayangkan aja di dunia ini tuh yang bisa bantu kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita belajar selalu punya mindset kemandirian belajar, gitu ya. Selalu kasih feedback ke diri kita sendiri. Gak ada alasan lagi kalau saya nggak punya partner, saya nggak punya teman dan lain sebagainya. Ngobrol sama AI juga bisa untuk kondisi saat ini ya. Jadi jangan khawatir, karena di kamar itu hanya ada kamu sendiri, yang bisa ngejudge diri kamu sendiri itu ya kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau memilih untuk ngasih feedback negatif, ya you're going to be your worst enemy. Tapi kalau kamu memberikan feedback positif, you're going to be your own best friend, gitu kan. Jangan khawatir. Dan tadi itu pertanyaannya kan lebih ke so Inggris sih. So Inggris ya. So Inggris, aduh. Apa ya? Saya itu udah hampir, dan pasti Bilal juga nih. Semua kreator itu udah yang kayak gitu coba. Yang kamu so Inggris, di kolom komentar saya itu banyak ya bikin satu paragraf, Pak ini salah karena grammarnya gini. Wah itu satu paragraf semuanya. Kalau dia feedbacknya penuh dengan adab, saya akan balas. Tapi kalau feedbacknya itu sudah melanggar boundary saya langsung blok. Hidup itu sesederhana itu. Kita blok orang-orang yang tidak berkontribusi apapun terhadap hidup kita dan yang ingin menjatuhkan kita. Jadi anggap saja komentar so Inggris itu adalah komentar yang ada di kolom komentar Instagram kamu yang bisa kamu pijit blok. Selesai. Gitu kan. Dan itu tombol itu harus ada di otak kita. Pijit itu blok orang itu. Ya, jangan lihat silaturahmi dan lain sebagainya. Konsep silaturahmi itu sangat luas ya, dan kita hanya menganggap silaturahmi itu dalam konteks saya nggak bisa mutusin tali gitu kan. Gitu kan, padahal keenakan ya. Keenakan. Silaturahmi itu bukan seperti itu konteksnya, jadi sangat luas. Ada kok memang diperbolehkan untuk memutus tali apabila tali itu menarik kita ke dalam suatu jurang, gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang bilang so Inggris, di kepala kita pinjat tombol itu, tombol blok, dan kamu terus maju. Gitu. Karena aku juga mikir ya, biasanya orang-orang yang komentar so Inggris, berarti dia bukan di level yang orang udah bisa bahasa Inggris. Karena gini, kayak aku pernah sharing ke teman-teman, aku bilang kalau kita ke gym, orang yang udah advance, yang udah keren banget badannya, gak mungkin dia ngejudge orang yang baru pertama kali ke gym. Mungkin. Karena dia tahu gimana effortnya menuju ke sana. Betul. Nah orang-orang yang komentar so Inggris, aku rasa emang dia melihat dunia dari POV bahwa kok orang semua pintar bahasa Inggris ya, kok dikit-dikit mereka pamer so Inggris ya, sedangkan aku gak bisa.
aku yakin kalau dia pinter bahasa Inggris dia nggak mungkin komentar Nggak soal mungkin. Inggris. Nggak Kalau mungkin. iya pun mesti ada yang salah sama hari-harinya kali. Ya, Biasa gitu ya, bisa Oke, gitu. iya, betul, betul. Begitu juga kalau kita menghadapi komentar negatif ya, mungkin teman-teman yang sekarang masuk ke dunia kreatif, kalau kalian menghadapi komentar negatif, kayak kata Bang Ardian tadi, kalau itu membangun dan ada adabnya, menurut aku tuh tanggepin dan itu positif banget. Tapi kalau dia nggak tahu apa yang terjadi dan dia malah menjatuhkan, ngomongin udah masuk ke bundaris yang tidak pantas lagi, Betul. itu terserah mau di blok mau diabaikan, tergantung kalian lah gitu. Itu Betul. ini menarik. Sama tadi satu lagi aku kepikiran pas ngomongin mindset anak kecil, aku lupa Betul. bilang ini, aku bilang bahwa sebenarnya nggak salah sih, kita ini kan anak kecil yang di tubuh orang dewasa kali ya. Betul. Inner child. Masih ada anak kecil yang nggak Iya, yang nggak pasti. apa-apa munculkan rasa penasaran itu, perasaan anak kecil nih ya. Betul. Kadang orang terlalu kaku sama serius banget, kayak aku udah dewasa nih, apa-apa Aku tuh harus jadi orang kuat karena aku orang dewasa gitu kan. Padahal even 40-50 pasti ada rasa Ada. pengen balik lagi kan. Ada rasa kangen itu ya. Ada rasa kangen menjadi anak-anak. Dan itu pelihara saja nggak apa-apa karena versi kanak-kanak kita itu akan tetap ada di dalam tubuh orang dewasa kita. Dan versi kanak-kanak itu adalah versi yang terbaik dari diri kita ketika kita belajar. Karena anak-anak dari kita itu selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, nggak peduli buat salah, ya. Makanya saya selalu bilang, making mistakes is a part of our learning journey. Jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan pembelajaran kita. Jadi jangan diusir anak-anak dalam diri kita itu. Iya. Harus tetap ada di diri kita.